Hari ini sesuai janji kita bakalan bahas Song of Ice and Fire, terus siapa itu The Prince Who Was Promised, Azor Ahai, dan The Last Hero. Yang mau aku bahas hari ini itu adalah versi buku, hanya versi buku ya. Jadi nggak ada pembahasan yang versi-versi show di sini ya. Yang show sudah ada endingnya dan terserah kalian mau nganggap siapa itu Azor Ahai, terserah. Karena endingnya udah begitu dan Bran tetap jadi King of Six Kingdom. Video ini juga lanjutan dari pembahasan video The Long Night yang udah aku bahas kemarin. Jadi bagi yang belum nonton, nonton dulu yang itu ya, supaya ngerti video ini. Jadi linknya ini ya. Bagi yang belum tahu, judul seri novel yang diangkat ke series Game of Thrones itu adalah A Song of Ice and Fire. Terdiri dari 5 buku, yang mana rencananya ada 7 buku. Berarti ada 2 lagi yang belum keluar. Dan itu nggak tahu apakah akan dilanjutin sama penulisnya atau enggak gitu. Jadi ini semuanya masih gantung dan yang kita bahas hari ini adalah teori. Oke, A Song of Ice and Fire. Jadi penontonnya Game of Thrones yang series ya, itu selalu ngertiin A Song of Ice and Fire tuh ya Jon Snow gitu. Ya udahlah Jon Snow itu pasti. Karena dia itu adalah keturunan Lyanna dan Rhaegar. Jadi Ice and Fire gitu. Stark itu melambangkan ice, Targaryen tuh melambangkan fire. Tapi kalau kalian baca bukunya, A Song of Ice and Fire itu lebih dari itu gitu. Nggak cuman soal Stark and Targaryen aja, tapi Ice and Fire di buku itu adalah cerita dari 2 elemen magic besar yang ada di dunianya Game of Thrones ini. Jadi ada 2 elemen tadi aku bilang kan, Ice Element, Fire Element. Jadi yang namanya Warging, Skin Changing, Green Seer, White Walker, termasuk itu yang namanya Ice Dragon, legenda Ice Dragon ini itu termasuk dari magicnya Ice gitu. Sementara kalau Blood Magic yang dipraktikkan Melisandre, dipraktekkan Dany untuk netasin telur, termasuk Dragon itu adalah hasil dari Fire Magic. Maksudnya istilahnya medianya mereka itu pasti ada pakai api gitu. Nah, 2 elemen besar ini itu ya sebenarnya cerita dari buku ini gitu. Sebenarnya bukan kayak cuman cerita House Stark dan Targaryen doang. Nah, sayangnya ya, elemen magicnya ini sudah dikurangi banyak sekali oleh showrunnernya Game of Thrones. Jadi di Game of Thrones itu showrunnernya memang memfokuskan hanya untuk politiknya doang. Elemen magicnya ini itu dibuang. Menurut aku inti ceritanya tuh justru di magicnya ini, bukan di politiknya itu. Politiknya itu hanyalah distraksi dari the real enemy yang akan muncul dari 2 elemen ini. Terus ini aku lupa di tahun berapa George R. R. Martin itu ada ngeluarin official mapnya Song of Ice and Fire. Judul bukunya itu The Land of Ice and Fire. Kenapa The Land of Ice and Fire judulnya? Jadi kalau menurut teori cocok loginya aku ya, The Land of Ice itu ya Westeros ini. The Lands of Fire itu adalah Essos. Nah, sekarang Dany itu ada di Essos. Nah, di Essos praktek blood magic yang menggunakan api yang aku bilang tadi, yang elemen api itu biasa banget di Essos. Jadi di Essos itu magicnya ya fire magic. Sementara kalau di Westeros itu adalah ice magic. Jadi gitu ya, Ice and Fire di bukunya itu lebih dari sekedar hanya cerita House Stark dan Targaryen. Nggak cuman itu sebenarnya, ada elemen magic yang lebih besar daripada itu. Kita langsung ke intinya. Jadi siapakah The Prince Who Was Promised, siapakah Azor Ahai, dan siapakah The Last Hero? The Prince Who Was Promised ini, apakah orang yang sama dengan yang ini? Atau 3 orang yang berbeda? Apakah Azor Ahai dengan The Last Hero itu adalah orang yang sama? Kalau menurut aku, enggak. Jadi The Prince Who Was Promised itu asal ramalannya ada di Essos. Nah, jadi kalau menurut aku, The Prince Who Was Promised itu sosoknya lebih dekat ke Azor Ahai. Nah, kalian tahu cerita Azor Ahai kan? Azor Ahai itu dia adalah hero di The Long Night, area Essos sana. Nah, dia itu menempa pedang Lightbringer menggunakan blood magic dan punya sacrifice, maksudnya punya tumbalnya istri sendiri. Karakter yang melakukan hal yang hampir sama dengan ini, yang menggunakan fire magic ini adalah Daenerys gitu kalau menurut aku. Nah, sementara The Last Hero itu dia lebih dekat ke Ice Magic. Nah, makanya aku selalu nganggep Azor Ahai dengan The Prince Who Was Promised itu satu orang yang sama dan itu adalah Dany. Sementara The Last Hero itu adalah Jon. Aku tahu ini pasti banyak yang ngehujat ya, tapi kalau menurut aku, yaitu Azor Ahai dan The Prince Who Was Promised itu sebenarnya Daenerys, The Last Hero itu Jon gitu. Nah, aku nyebut kayak gini bukan berarti karakter Jon Snow di buku tidak penting, justru sangat penting. Kenapa namanya The Last Hero? Kalau menurut aku dia adalah the last man standing yang akan terakhir bertahan gitu di antara 2 orang ini.
di The Long Night yang di buku nanti gitu. Nah, Daenerys itu justru kemungkinan besar dia akan melakukan self sacrifice. Jadi dia mungkin bakalan bikin ritual blood magic lagi, tapi yang dia korbanin dirinya sendiri. Itu jadi kemungkinan besar begitu. Jadi ini untuk fans Jon Snow, aku ngatain Dany itu the prince who was promised bukan berarti Jon Snow nggak penting. Justru Jon Snow penting. Menurut aku dia the last hero, dia akan jadi the last man standing. Tapi dia nggak bakalan kayak di show yang bunuh Daenerys gitu kalau menurut aku gitu. Satu lagi Daenerys yang di show itu sudah di set jadi villain, akan jadi villain sebenarnya sejak season 2. Dari season 2 itu sudah banyak banget perubahannya yang di House of Undying. Semua visionnya itu nggak ada. Nggak kayak di buku. Di buku dia justru lebih kayak banyak dan kompleks gitu. Terus Daenerys nggak marah-marah kayak gitu. Daenerys di buku masih 14 tahun dan benar-benar sangat polos sekali. Kalau Jon Snow justru dia lebih dewasa sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau menurut aku The Prince Who Was Promised atau Azor Ahai itu adalah Daenerys, tapi Jon Snow adalah The Last Hero. A Song of Ice and Fire kan cerita dari dua elemen. Daenerys ini adalah perwakilan dari elemen fire, sementara Jon Snow itu adalah perwakilan dari elemen ice-nya. Nah, tapi bukannya Jon Snow itu keturunannya Rhaegar dan Lyanna ya? Nah, kalian lupa kalau Jon Snow di buku belum di-reveal siapa orang tuanya. Terus, kalaupun benar, kalau menurut aku itu ada fungsi lain. Kalau menurut aku itu nanti fungsinya untuk legitimasi. Jon Snow itu, kalau kalian lihat di chapternya ya, dia itu inside out, itu orang utara banget. Dia lebih tahan dingin, dia bisa warging. Memang masih di early stage of warging, dia itu masih dalam mimpi ya, bukan kayak brand yang udah skillnya bagus gitu. Tapi dia itu bisa gitu. Basically semua anak-anak Stark itu bisa warging. Dan dia itu lebih dekat ke magicnya orang-orang utara. Dia nggak dapet kayak magicnya Targaryen gitu, walaupun dia nantinya anaknya Rhaegar. Jadi kalau menurut aku nanti mungkin keturunan Targaryennya Jon Snow itu dipakai untuk legitimasi dan kemungkinan bakal dipakai istilahnya kayak oh dia kan keturunan Targaryen juga, kemungkinan Jon Snow bakalan jadi King in the North atau King of Six Kingdom maybe. We don't know. Terus aku mau kasih tambahan sedikit, ini ngasih bukti ke kalian kalau Daenerys sebenarnya jauh lebih dekat ke ramalan Azor Ahai dibanding Jon Snow ya. Jadi katanya gini, when the red star bleeds and the darkness gather, Azor Ahai shall be born again amid smoke and salt to wake dragons out of stone. Siapakah yang wake dragons out of stone? Itu adalah Daenerys. Kan kalian tahu sendiri ya kan? Nah, terus the red star bleeds. Ini nggak ada di show ya. Nih, The Red Star Blitz. Red Star Blitz itu adalah komet merah yang muncul sebelum Dany masuk ke api pembakarannya Khal Drogo. Yang dia netasin telur itu. Kalau di buku ada. Di show nggak ada. Nah, gitu. Jadi kalau menurut aku itu adalah sign this is Azor Ahai, this is the prince who was promised. Tapi kan kok dia kan harusnya punya Lightbringer. Nah, Lightbringer yang di sini kalau menurut aku nggak harus exact seperti Azor Ahai yang originalnya, yang benar-benar punya pedang Lightbringer. Kalau menurut aku Lightbringer yang ada di sini itu adalah dragonnya Dany, 3 dragonnya Dany itu. Jadi Dany yang mengadakan ritual blood magic dengan mengorbankan Drogo, Mirri Maz Duur dan dirinya sendiri menghasilkan 3 naga itu sebenarnya udah merepresentasikan forgingnya Lightbringer. Jadi Lightbringer itulah dragonnya itu sebenarnya. Nah jadi gitu ya. Jadi kesimpulan aku, A Song of Ice and Fire itu adalah cerita dari 2 elemen besar, elemen Ice dan Fire. Tapi 2 elemen ini diwakili oleh Jon Snow dan Daenerys. Jadi dua-duanya penting. Bukan berarti Jon Snow nggak penting atau Daenerys nggak penting. Dua-duanya penting. Kemarin aku ada di tag di salah satu video yang nyebutin kalau betapa OP-nya si Jon Snow itu karena dia adalah satu-satunya yang bisa jadi Dragon Rider dan dia bisa work juga. Jadi mohon maaf kepada kreatornya, dia yang bisa work itu hanya di buku. Di buku Jon Snow tidak jadi Dragon Rider. Sementara kalau di show dia nggak work, jadi dia satu-satu ya bahasnya ya. Oke, sekian dulu. Bye.